Haleluya. Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 4 Mei 2023. Hari biasa pekan Paskah keempat. Saudaraku, mari kita awali pagi hari ini dengan mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan kita. Dan kita awali pagi hari ini dengan senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup dalam kerendahan hati menjalani perutusannya. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 13 sampai dengan 25 dan Injil Yohanes 13 ayat 16 sampai dengan 20. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, seorang Tuhan akan mengenal saudara siapa hambanya yang akan dipilih untuk diutus. Begitu juga dengan Yesus Tuhan kita. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadapku. Yohanes 13 ayat 18. Saudaraku, Yesus tahu siapa Yudas Iskariot, saudara. Yesus tetap memilihnya sebagai murid untuk memegang keuangan. Dan dia pun tahu, saudara, siapa Petrus. Siapa Petrus itu? Tapi dia tetap memilihnya untuk memimpin para murid. Kita lihat bagaimana akhirnya Yudas menjual Yesus, saudara. Sedangkan Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tapi ini semua harus terjadi demi menggenapi nas Alkitab. Siapakah kita di mata Tuhan Yesus? Kita semua ini adalah orang-orang berdosa, saudara. Selalu berbuat kesalahan yang sama. Dan Tuhan Yesus mengenal siapa kita, siapa diri kita. Yesus tahu. Dia memahami betul dari setiap kita secara pribadi. Tapi saudaraku yang terkasih, Tuhan mau memakai kita semua, memakai saya dan saudara. Yesus tidak melihat apa yang ada di dalam diri Anda, saudara. Tetapi Tuhan Yesus melihat hati. Yesus mau memakai kita untuk menjalankan misi-misinya di dunia ini. Injil hari ini Yesus mengingatkan kepada para murid di dalam perjamuan terakhir bahwa seorang utusan tidaklah lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Dan ini juga berlaku bagi kita saat ini, saudara. Yang diminta Tuhan Yesus adalah kerendahan hati dari kita yang dipilih untuk diutus. Kerendahan hati ini, saudara, tidak sama dengan berkecil hati atau minder. Tetapi berbesar hati. Berbesar hati, saudara, bahwa dipilih dan diutus. Dan mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita. Tidak juga menjadi sombong, mengandalkan kekuatan sendiri, saudara. Tetapi bersandar pada rahmat dan kekuatan Allah. Dari diri seorang utusan yang rendah hati akan mengalir melalui kata dan perbuatan-perbuatannya apa yang dikehendaki oleh Tuhan, saudara. Seorang yang rendah hati akan dibimbing untuk menjadi bijaksana, saudara, dan penuh hikmat. Kapan berkata-kata dan kapan untuk berdiam diri dan menjadi pendengar yang sejati, saudara. Maukah kita semua dipilih dan diutus, saudara? Maukah kita semua mau merendahkan hati, saudara, untuk meresponi bahwa kita ini dipilih untuk diutus? Perenungan hari ini mau mengingatkan kepada kita semua bahwa Yesus menghendaki dari setiap kita sebagai muridnya yang rendah hati dan berani mewartakan Dia, saudara. Hanya dengan sikap dasar tersebut kita akan mengalami betapa rahmatnya mengalir tanpa henti, meneguhkan dan menguatkan kita dalam perjalanan di dunia ini.
Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau membuka hati kita saudara, dan merendahkan hati kita untuk dipilih dan diutus. Berdiri tegaplah menerima utusan ini dan mau maju melangkah dengan tetap berpegang teguh pada firman-Nya untuk melaksanakan perutusannya karena kita diutus. Tuhan Yesus, kami selalu bersyukur atas segala rahmat yang boleh kami terima selama ini. Biarlah Roh Kudus boleh memimpin dan menuntun kami agar kami dapat selalu teguh dan hidup seturut panggilan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.